dipersembahkan oleh Kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Bung Toel, di saat seperti ini semuanya saling tunjuk siapa yang salah. Ada yang bilang PSSI yang gagal melobi FIFA, ada yang bilang Ganjar Koster yang menyebabkan ini semua. Tapi memang haruskah kita mencari siapa yang salah dan minta mereka bertanggung jawab? Harus dong meminta mereka yang bertanggung jawab. Makanya saya pikir saya harus mulai dari seperti ini ya. Ini adik-adik kita ini, anak-anak kita ini boleh jadi generasi yang beruntung. Seperti tadi Kusnova bilang, tadinya kan harusnya 2021 Piala Dunianya. Generasinya Rizky Ridho ya, berubah ke generasi mereka. Jadi mereka generasi beruntung. Tapi boleh jadi mereka juga generasi yang tragis. Karena impian mereka yang paling ultimate itu tim nasional dan Piala Dunia hampir mereka capai kurang dari 2 bulan lagi. Sudah di depan mata, kurang dari 2 bulan lagi dan sirna sekarang. Jadi buat saya itu tragis, kejam buat mereka. Harusnya tanggal 20 Mei, pas hari kebangkitan nasional, mereka itu main pasti. Karena posisi tuan rumah pasti main di opening. 20 Mei kebangkitan nasional. Tapi yang jadi sekarang ambiar kan, boro-boro kebangkitan nasional. Mereka nggak bisa merasakan itu. Dan tadi mereka bilang, kami ini cuma pengen main bola. Mereka nggak sekedar main bola. Mereka main bola pakai lambang Garuda di dada dan merah putih. Jadi ini anak-anak muda terpilih yang mewakili Indonesia. Mewakili sekian juta rakyat Indonesia. Mereka patriotis loh. Dibandingkan mungkin dengan para politisi yang banyak seliweran dengan berbagai kasus kan. Mereka patriotis. Walaupun mereka nggak gembar-gembor karena saking masih polosnya di usia 20 tahun. Mereka bilang mau main bola katanya. Padahal mereka bukan sekedar main bola. Mereka patriotis. Kan begitu. Itu satu. Nah sekarang apa yang terjadi dengan seperti ini? Maka kemudian muncul pertanyaan. Jangan-jangan ini adalah memang gambaran posisi sepak bola di hadapan negara dan pemerintah. Nggak berarti. Bahkan level Piala Dunia pun bisa hilang gitu aja. Dengan segala penolakan yang menurut saya mulai terjadi di bulan Maret ini. Israel lolos Juli 2022, tahun lalu. Tapi penolakan begitu marak di Maret ini. Sampai akhirnya terjadi pembatalan. Jadi tuan rumah. Dan hak mereka untuk tampil juga sirna. Ini sorry aja, nambah nih bukan untuk membuat besar kepala. Arkan Fikri ini tadi saya tanya tingginya berapa, 165. Saya ini kagum mainnya. Di tengah dia kecil tapi dia kayak raksasa, the little giant dia. Dia jangkar gitu loh di lapangan tengah, dia kuasai lapangan tengah. Mobilitasnya tinggi, saya tanya kamu anak mana, tebing tinggi, main di Arema. Jadi mereka patriotis, mereka pemain-pemain hebat loh. Memang belum juara, tapi Piala Dunia U20 itu untuk mengakselerasi. Tapi lihat kejadian hari ini, maka saya bertanya-tanya dalam hati, jangan-jangan negara memang nggak anggap penting sepak bola. Padahal dalam dunia modern, diplomasi modern tingkat tinggi, menurut saya adalah event-event olahraga internasional. Memang berhasil kalau nggak sepak bolanya hebat, dikenal apa sih? Kecuali penghasil kopi, favelas, atau apapun juga. Nah kebetulan juga kemarin, Pak Muhadzir di hadapan Komisi 10 DPR RI mengatakan bahwa Piala Dunia U20 bukan skala prioritas dalam pembangunan nasional. Pertanyaan saya, karena seingat saya prioritas pembangunan nasional nomor 3 itu adalah peningkatan sumber daya manusia dan daya saingnya itu, daya bersaingnya itu. Nah pikir-pikir anak muda ini termasuk Coach Nova ini bukan SDM apa? Oke, baik. Langsung saya tanyakan ke Pak Muhadzir ya. Pak Muhadzir, ada statement seperti itu dari Bung Toel. Katanya Pak Muhadzir ketika di Komisi 10 mengatakan bahwa Piala Dunia bukan skala prioritas. Dan jangan-jangan pemerintah memang tidak menganggap penting sepak bola di Indonesia. Jawabannya Pak Muhadzir? Ya waktu itu saya akan menjelaskan tentang grand design pembangunan manusia. Dilihat secara utuh bangsa Indonesia ini, kemudian kita tempatkan di mana sih posisi olahraga. Olahraga itu dari bagian pembangunan manusia. Kemudian di mana posisi sepak bola. Kemudian saya bilang di sinilah posisi sepak bola. Jadi kalau dilihat dari konteks secara utuh, itu maka sebetulnya memang sepak bola itu bukan skala prioritas yang seperti misalnya penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, dan seterusnya itu. Jadi harus, kalau itu memang kalau pernyataan saya itu dipenggal, ya memang kelihatannya saya kemudian tidak memperhatikan sepak bola. Padahal sepak bola itu juga sudah kita tangani dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak dengan sungguh-sungguh, mana kita bidding U20 ini kan gitu. Jadi
dilihat konteks secara utuh, waktu itu saya menjelaskan tentang pembangunan manusia Indonesia, di mana posisi olahraga, di mana posisi kesehatan, di mana posisi pendidikan. Kemudian saya menjelaskan bahwa karena itu siapapun yang kontroversi ini, sudahlah dilihat secara utuh, jangan seolah-olah kalau sudah satu ini nanti tidak berhasil itu Indonesia akan kiamat. Saya memang juga menyebut kiamat, tapi kiamatnya itu tidak dalam kaitannya dalam hubungannya dengan U20. Mereka yang menolak kedatangan tim Israel itu loh. Karena kalau sampai seolah kalau Israel datang terus Indonesia ini mau kiamat gitu. Tapi kan kemudian juga jadi berubah itu di lapangan, di berita-berita saya baca. Dan dalam soal ini tadi juga saya bilang kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Kan semuanya tahu lah saya kira Mas Bung Anton dan juga Mas Tommy ya bahwa kehadiran tim Israel ini kan di luar dugaan kita. Karena seumur belum pernah dia lolos dalam prakualifikasi. Dan karena itu kita sudah siapkan, saya pelajari tim maupun delegasi Israel masuk Indonesia itu kok ya selama ini kok baik-baik saja. Ya, kira-kira kemudian bagaimana supaya ini juga kondisinya baik-baik saja. Karena itu kita juga sudah mengajukan tawaran kepada FIFA supaya ada prasyarat-prasyarat sehingga nanti kita tidak dianggap melanggar kebijakan luar negeri, tidak melanggar konstitusi, sehingga tidak sampai masuk ke ranah politik. Kita betul-betul berusaha untuk mencegah jangan sampai masuk ke ranah politik memang gitu. Tetapi kan memang memisahkan ya, politik dengan jangan sampai masuk ke ranah politik. Hasilnya kelihatan tidak dari pencegahan itu, Bung Toel? Iya tidak ya, karena juga kita kan tahu dong, jangan dipotong dong. Saya kan harus menjelaskan. Pak Muhadjir mau melanjutkan dulu, silakan. Ya. Jadi kita berusaha betul untuk meminimalisir jangan sampai masuk ranah politik. Tapi kan kenyataannya tidak mungkin kan memang olahraga tanpa masuk politik. Tadi komentarnya Bang Anton juga sudah intervensi politik kalau nggak salah. Ya. Bahkan forum ini jangan-jangan juga sudah ada pesan-pesan politik. Jadi kita yang fair saja lah gitu ya. Jadi ini kita berusaha, pemerintah tidak betul kalau pemerintah dianggap jangan-jangan pemerintah memang mengabaikan sepak bola, dia hanya mengutip sepotong dari pernyataan saya di DPR yang tidak dilihat secara utuh. Coba dengar itu, dilihat rekaman secara utuh. Saya minta kepada mereka yang keras menentang kehadiran Israel, saya bilang, bacalah empati dari para timnas ini. Mereka bagaimana kehilangan peluang yang sangat berharga. Lihat itu, dilihat dulu, direkamnya semua. Biar jangan hanya dapat potongan-potongan dari berita. Gitu. Okay. Jadi saya mohon, kita sudah kerja keras betul, gitu, termasuk lobby dengan FIFA itu tidak hanya terjadi ketika ketua umum ketemu dengan mereka, sejauh hari kita juga sudah melakukan prakondisi. Gitu. Jadi dan memang kondisi terus berubah seperti itu dan kita tidak bisa berbuat banyak ketika kemudian tempat yang sudah menandatangani government guarantee dan juga itu kemudian membuat surat pernyataan yang betul-betul di luar dugaan kita, itu memang itu kemudian menjadi sangat eskalatif sekali. Baik, itu saya mohon ini dipahami betul bahwa kalau mohon jangan sampai ada pernyataan bahwa pemerintah memang sengaja abai. Baik. Itu Pak Muhadjir? saya betul-betul saya memang PLT Menko Pera, tapi ingat saya Menko PMK yang bertanggung jawab juga dengan soal ini gitu. Jadi sekali lagi kita sudah berusaha keras. Kalau seandainya tidak berhasil, kita sudah berusaha keras. Kita terima. Dan juga sekarang ini kita juga sedang berusaha bagaimana tidak ada sanksi atau seandainya sanksi jangan sampai memberatkan untuk Indonesia. Itu tetap kita akan usahakan. Terima kasih. Pak Muhadjir boleh sekarang ditanggapi ya oleh Bung Toel ya. Bung Toel, pemerintah sudah berusaha keras kata Pak Muhadjir. Kepres 19 2020 pembentukan Panitia Nasional FIFA Under 20 itu kan namanya INAFOK. Pak Muhadjir juga sebagai ketua tim mengarah lah, SC-nya gitu loh. Ketika Israel lolos, isu tentang Israel ini menurut saya perlu kepekaan dan sensitivitas untuk dikelola lah. Supaya tidak terjadi seperti yang kejadian Maret ini gitu loh. Dan membatalkan keikutsertaan Indonesia maupun status tuan rumah Indonesia gitu loh. Apakah jadi kita pertanyaannya tidak adalah mengelola itu? Katakanlah kita pertanyaan awamnya publik ataupun saya adalah apa yang dikerjakan INAFOK dalam periode ketika Israel dipastikan lolos Juli 2022 sebagai runner up zona Eropa. Baik, oke. Boleh dilanjutkan nanti ya Bung Toel dan juga rekan-rekan semua. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kita ikutin terlebih dahulu headline news berikut ini.